juga aktif mengikuti medsos beliau ketika ada dialog dengan Bapak Gubernur TikTokan kemarin. Terima kasih Kak Ono. Kakak-kakak sekalian, adik-adik sekalian, ini menarik sekali apa yang disampaikan beliau berdua, dan saya perlu banyak belajar juga dari apa yang disampaikan Kak Ono tadi. Gimana Kak Ardu biar bisa belajar dengan Kak Ono? langsung ke Pak Ono. Iya. Mumpung ada di sini kan jarang-jarang kita ketemu beliau. Iya makanya. Ini Kak Ono dan adik-adik, kakak-kakak semuanya, pada kesempatan ini di era pandemi ini, bagaimana kita mendayagunakan infrastruktur TIK untuk pembelajaran jarak jauh. Kakak-kakak dan adik-adik semuanya tahu apa yang digariskan oleh Pak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sudah sangat jelas, dan tentunya Jawa Tengah pun pada khususnya akan melaksanakan apa yang menjadi ketentuan dari pemerintah pusat dengan menyediakan infrastruktur yang ada. Adik-adik, kakak-kakak sekalian, beberapa waktu yang lalu, kebetulan ini sekedar cerita dulu biar kita ada gambaran yang utuh ya, kami Kadiskominfo Provinsi se-Indonesia rakor virtual dengan Menteri Kominfo. Beliau menyatakan bahwa target untuk tahun 2022 bahwa seluruh blank spot di wilayah Indonesia sudah tidak ada. Tentu saja dari kementerian akan mengajak seluruh provider untuk membangun infrastruktur TIK pada area blank spot yang ada di seluruh Indonesia. Tentunya ini bukan sesuatu hal yang mudah, tapi beliau dengan semangat yang luar biasa mengajak para stakeholder dan terkait agar wilayah di Indonesia itu betul-betul tidak ada blank spot lagi. Kemudian dari pemerintah pusat kita mencoba berjalan ke Jawa Tengah. Apa yang sudah disiapkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam pembangunan TIK ini? Kakak dan adik-adikku sekalian yang saya cintai, pada gelar Saka Milenial kali ini saya ingin berbagi bahwa di seluruh kantor-kantor dinas atau kami menyebutnya OPD di seluruh Provinsi Jawa Tengah sudah tersambung dengan fiber optik, dan nantinya di tahun 2021, 2022, 2023 pengembangan itu akan terus dilakukan, dan di tahun 2021 besok target pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan mengintegrasikan kabupaten kota yang ada di Jawa Tengah, karena itu memang kewenangan pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Kalau kewenangan dari pemerintah pusat adalah mengintegrasikan internet ya gampangnya antar provinsi, sedangkan provinsi mempunyai kewenangan menyambungkan infrastruktur TIK antar kabupaten kota. Kalau ini sudah terlaksana, tentunya bukan suatu hal yang sulit ketika kita harus belajar jarak jauh. Kita melihat sebentar apa yang sudah dibangun oleh pemerintah pusat. Pemerintah pusat itu sudah membangun Palaparing, kemudian fiber optik juga, ada paket barat, ada paket tengah, ada paket timur. Demikian ya Bu Mariam Barata. Kemarin disampaikan Pak Joni G. Plate, Pak Menteri Kominfo, bahwa paket-paket Palaparing tentunya harus ditangkap oleh masing-masing provinsi untuk bisa nyambung, dibuatkan jalan tol. Untuk itulah harapannya ke depan ada pengembangan infrastruktur yang sama di seluruh provinsi agar Palaparing yang sudah dibuat oleh kementerian tersebut dapat terkoneksi dengan infrastruktur TIK yang ada di kabupaten kota. Yang sedang dilakukan di Jawa Tengah menyamakan persepsi apa yang dibangun di pemerintah Provinsi Jawa Tengah itu dapat seirama dengan infrastruktur TIK
yang dibangun di kabupaten kota. Harapannya ketika kami dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah di sini TUSI ada di Dinas Kominfo akan menyambungkan antar kabupaten, sudah ada alatnya, sudah ada infrastruktur TK-nya. Dengan demikian, pembangunan infrastruktur secara menyeluruh di Jawa Tengah akan segera terrealisasi dengan catatan punya komitmen yang sama antar pimpinan daerahnya untuk membangun infrastruktur TK. Nah, disinilah rekan-rekan, kakak-kakak, adik-adik dari Pramuka ketika semuanya belum ada beberapa yang masih perlu penyempurnaan di era pembangunan infrastruktur TIK di era pandemi ini, ketika sekolah harus dengan daring, harus jarak jauh, diperlukan inovasi-inovasi bagaimana adik-adik agar bisa bersekolah. Dana desa bisa digunakan untuk membackup internet yang ada di desa. Sebagai contoh itu juga di Pemalang, kemudian di Banyumas, di Kota Semarang itu sudah gratis untuk internet yang akan digunakan. Terima kasih Pemalang, Bang Jo, Kak Erni untuk supportnya kepada kakak-kakak, kepada adik-adik, kepada teman-teman yang dengan supportnya luar biasa membangun internet ini agar bisa didaya gunakan oleh kakak-kakak, adik-adik kita selama melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Di samping itu ada sesuatu yang menarik lagi yang harus kita lakukan inovasi bersama. Ketika internet itu pastinya ada di daerah yang sama sekali sulit sinyal, kita membuat suatu inovasi belajar jarak jauh dengan radio. Di Jawa Tengah ada 450-an radio, baik radio LPPL, radio swasta maupun radio komunitas. Di kabupaten kota yang ada di Jawa Tengah itu sudah ada 9 kabupaten kota yang menggunakan radio sebagai fasilitas untuk belajar jarak jauh. Ada di Batang, ada di Kebumen, Karanganyar, Kudus, kemudian Pati, Rembang, Pekalongan, Salatiga, dan Kota Semarang. Kita menggunakan radio-radio LPPL, radio pemerintah. Kemudian yang saya ikut mengikuti itu di TVRI juga itu, yang setiap jam itu juga secara rutin menyampaikan pembelajaran jarak jauh. Dan yang kita daya gunakan adalah radio komunitas yang ada di jajaran kabupaten kota yang ada di Jawa Tengah. Itu cukup signifikan membantu adik-adik, kakak-kakak kita yang memerlukan melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Dan ini ada yang inovatif sekali dari Kak Ardo. Mana Kak Ardo? Bedari Loka, belajar daring lokal internet. Ini suatu hal yang menarik, ini perlu disosialisasikan Kak, yaitu menggunakan satu mini komputer, digunakan bersama-sama dalam kelompok kecil, maksimal 5 orang untuk duduk berkumpul, menggunakan protokol kesehatan loh ya, ketika 5 orang itu harus berjejer minimal berjarak 1 sampai dengan 2 meter idealnya. Mini komputer tersebut bisa diakses bersamaan oleh gawe lainnya sejauh jangkauan wifi yang dimiliki oleh mini komputer tersebut. Ini saya tertarik ini Kak Ardo. Bagaimana ini bisa dikembangkan, disosialisasikan untuk dari Loka ini, terutama untuk daerah-daerah yang mendekati blank spot. Di samping kita tadi menggunakan radio yang digunakan sebagai sarana pendukung kakak-kakak dan adik-adik untuk belajar jarak jauh. Kita secara periodik lewat kerjasama dengan LPPL RRI itu juga menyiarkan menyampaikan fasilitasi untuk kakak-kakak dan adik-adik jarak jauh. Bahkan Joko Tonggo pun bisa digunakan sebagai fasilitas
karena ini inisiatornya Bapak Gubernur Jawa Tengah. Jogo Tonggo itu bukan hanya jogo tetangga terkait monitoring pandemi COVID yang ada di wilayahnya, sekarang sudah bergeser menuju ke Jogo Tonggo menjadi Jogo Siswo. Jadi Jogo Tonggo di sana ada klaster-klaster ekonomi, kemudian pendidikan, kesehatan, hiburan. Di sini bisa digunakan, adik-adik bisa membantu ketua RW sebagai ketua Jogo Tonggo yang ada di daerahnya untuk mengadakan identifikasi mana rekan-rekan, kakak-kakak, adik-adik yang masih memerlukan sarpras terkait internet. Kita bisa di mana, di ruangan-ruangan RT atau ruangan-ruangan RW atau ruangan-ruangan balai desa, kelurahan, untuk belajar bersama-sama dengan fasilitas yang diinisiasi dengan adanya Jogo Tonggo. Itu hampir seluruh kabupaten kota sudah melaksanakan Jogo Tonggo, juklak juktisnya juga sudah ada, sehingga di sana menjadi sesuatu yang sangat dicari dan dibutuhkan oleh masyarakat kita, bukan hanya belajar jarak jauh, tapi juga terkait dengan lumbung pangan dan sebagainya. Itu ada di Jogo Tonggo. Sekarang berkembang Jogo Tonggo, Jogo Siswo, Jogo Kerjo, kemudian Jogo Santri, kemudian jogo-jogo yang lainnya. Ya, ini menarik, Bedari Lokal. Bisa kakak-kakak, adik-adik lihat di sini perangkat belajar daring lokal internet kakak milenial warga Jawa Tengah. Ini sudah mulai tersosialisasi dan harapannya ke depan nanti ini menjadi sesuatu garda untuk menyelesaikan masalah ketika kita harus belajar jarak jauh. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tidak henti-hentinya membangun infrastruktur jaringan teknologi informasi atau internet ini lewat beberapa tahapan, dan seperti yang dijanjikan oleh Pak Menteri 2022 Indonesia bebas dari blank spot area. Jadi memang masing-masing sesuai kewenangannya, masing-masing adik-adik harus berinovasi, proaktif dengan pihak sekolah, dengan Bapak Ibu guru ketika ada kendala, dan gunakan kuota yang disiapkan oleh pemerintah baik kabupaten maupun kota, itu gunakan sebaik-baiknya. Sesekali main game boleh, tapi jangan keterusan, karena SMP, SD, SMP itu kewenangan ada di kabupaten kota, sedangkan pemerintah provinsi kewenangan ada di SMK, SMA, dan XLB. Semuanya sudah terbagi lewat inovasi-inovasi masing-masing. Itu akan menyelesaikan masalah kesulitan ketika harus belajar jarak jauh. Demikian Kak Ardo, apa yang bisa saya sampaikan. Mungkin nanti lebih banyak ke dialog ya. Jadi induk besarnya sudah ada, infrastruktur dari pusat, infrastruktur TIK yang dibangun di pemerintah Provinsi Jawa Tengah, kemudian backup infrastruktur TIK ketika ada kendala di lapangan, inovasi-inovasi yang kita buat, dan lain sebagainya. Sampai itu juga perlu semangat juang yang tinggi dari kakak-kakak dan adik-adik peserta webinar ini, dan saya mohon ikut disosialisasikan ke rekan-rekan yang mungkin tidak bisa bergabung di webinar kali ini. Ya. Terima kasih Kak Rina. Ini kelihatannya sangat teknis banget deh. Saya mohon izin Pak Ono, ini kita ngobrol nih, kita bertiga nih. Karena saya jarang-jarang ketemu Kak Rina ini kan kebetulan Kepala Dinas Kominfo, dan kebetulan tidak bermasalah gender sih sebenarnya. Saya baru sekali ini ketemu beliau, sangat teknis sekali ngobrolnya, bahkan sampai ke detail yang ini materinya tadi tuh kelihatannya teman-teman teknis tuh kalau oke berarti langsung ini ya, berarti yang kurang di sini. Kalau saya mikirnya gitu Pak Ono, kalau Pak Ono mungkin gimana?
Saya mikirnya ini kalau bisa teman-teman Saka Milenial bisa nangkep semua dan bisa implementasi, Jawa Tengah bisa dahsyat banget sih. Siap. Itu. Oke, Pak Ganjar bisa naik ke atas lagi. Wis. Salah ya. siap. Mungkin teman-teman ada yang mau bertanya nih, kita buka sesi yang ketiga ini. Kalau ada pertanyaan tentang yang disampaikan oleh Karina tadi, harusnya sih teman-teman di Jawa Tengah harusnya bisa banyak bertanya ya, karena teman-teman yang pelaku juga untuk pendidikan jarak jauh beserta permasalahannya, terus kira-kira pemerintah daerah itu bisa berperan gimananya ya. Jadi teman-teman mungkin mumpung ada Kak Rina di sini, waktunya juga adalah ini untuk teman-teman, monggo saya buka sesi pertanyaan. Itu ada izin tanya tuh Samsul lagi, Samsul. Samsul, silakan Sul. Samsul ini kebetulan dari Kalimantan Selatan, Karina. Silakan Sul. Mohon izin nggak? Tapi pertanyaannya sebenarnya di sesi tadi Kak. Yang mana? Oh, Si Kak Mariam. Kak Mariam. Kak Mariam nggak apa-apa, sampaikan aja dulu. Nanti Tadi ada gantinya Mbak Putri apa siapa tuh? Ada Kak Putri, ya. Ini posisi lagi di depan kemah nih Kak. Asik. Tadi kan ada Saka Milenial nih sebagai agen literasi digital. Di poin ke-3 itu Kak, poin ke-5. Diharapkan kita ini mampu berpikir kritis sebagai anak muda nih, sebagai anak milenial. Selanjutnya dalam beberapa waktu yang lalu gitu Kak, beberapa bulan yang lalu kan ada yang sempat heboh nih, yang komik yang mengkritisi tentang kebijakan apa ya, kebijakan tentang hukuman untuk apa, pelaku penyiraman air keras ke Novel Baswedan nggak? Nah, di situ kan kita sebagai anak muda sudah mampu berpikir kritis tuh, yang si komika ini. Tapi lagi-lagi ketika kita berpikir kritis, ada beberapa pihak itu yang kurang nyaman, jadi dilaporkan. Nah, gitu Kak. Gimana tuh tanggapannya? Takutnya kan kita kalau kita berpikir sangat kritis nih, kita sampaikan ke publik, ya takutnya kejadian lagi deh gitu. Ya kita, kalau saya ya, mungkin bisa saya jawab ini, kalau mohon maaf ya, kalau kayak gitu sih sesuai kanalnya aja, sampaikan ke kanalnya aja. Jadi kan kita tidak akan terekspos. Kalau kemarin itu kan karena dia public figure, dia ngomong kan gitu kan, sesuai pendapatnya, akhirnya kan dibaca sama banyak orang, atau videonya dia posting di akun pribadi dia, karena kan banyak dilihat banyak orang kayak gitu kan. Nah kalau kita kan ya udah kita laporkan ke kanal-kanal yang sudah ada aja, kayak gitu kan akan lebih nyaman di kita. Jadi secara ini juga kita sudah sampaikan ke kanal yang sudah semestinya, nanti akan diteruskan, akan ditindaklanjuti oleh kanal itu. Gitu Samsul, jangan takut lah kalau kita tahu itu apa dan ngasih kritik, ya kanalnya aja. Misalnya kalau kemarin ICT Watch kan ada kelas, di sana juga menyarankan kanal Adwar untuk semua konten-konten yang ada hubungannya sama Facebook sama Instagram misalnya. Langsung aja ke email flag@ictwatch.org kalau kayak gitu, di sana ada. Bisa sampaikan ke sana. Jadi ada kanal-kanalnya untuk kita menyampaikan seperti kita masyarakat biasa. Kayak gitu kalau menurut saya, Samsul. Oke ya? Oke. Kita Kalau cara kita mengkritisi itu gimana tuh Kak? Kan itu kebijakan tentang apa namanya, hukuman yang kurang sebanding dengan dampak akibat apa namanya kekerasannya itu Kak. Gimana tuh cara kita mengkritisinya tuh? Nih, iya, gimana Kak orang? ini teknik perang. Gini. Kalau Anda belum kuat, jangan kasih pernyataan. Jadi kita harus main fakta harus benar, jangan ngasih pernyataan. Kalau saya teknik perangnya gini, fakta tetap sih kita kasih, tapi bentuknya pertanyaan. Itu selamat kalau pertanyaan. Jadi jangan pernah kasih tanda seru, yang dikasih tanda tanya.
Nah, nanti kalau orang nyerang balik kan gini, lah kan gua nanya. Emang masalah kalau nanya kan nggak masalah. Kalau kita kasih tanda seru baru bermasalah. Jadi teknik perangnya gitu. Kalau kita masih posisi belum terlalu kuat, kasihnya pertanyaan aja. Aman, dijamin taruhan. Saya sering nyerang soalnya, tapi saya nyerangnya pakai pertanyaan. Aman itu. Gitu aja sih. Gitu aja sih. Ya. Siap. Gitu ya, Samsul ya, jangan takut lah. Maka ada trik dan tipsnya. Kita harus sesuaikan. Mungkin yang lain mungkin ada yang bertanya tentang tadi yang dipaparkan oleh Karina mungkin. Kalau belum ada, aku mau share ini dong. Tadi izin perizinan. Siap. Oh ya, perizinan yang itu tadi ya. Kopret. Develop. Jadi dasarnya adalah peraturan Menkominfo, nomor 5 tahun 2015 tentang uji coba teknologi komunikasi informatika dan penyiaran. Jadi yang tanda tangan adalah Pak Rudiantara, dan Anda bisa eksperimen dengan apapun di desa, di mana segala macam, termasuk daring. Gue baru tahu istilah lu, daring apa tadi itu? Dari loka. Iya, keren banget ya. Bu, Kak Karina ketipu itu bukan internet, Bu. Itu ringnya bukan internet, itu intranet deh. Aku baca intranet deh. Tapi keren. Tapi ini adalah aturannya, dasar aturannya. Nanti kalau dibaca-baca, bentar. Aku nyoba pelan-pelan ya. Jadi boleh uji coba, intinya boleh uji coba. Oke. Terus nanti harus bikin proposal lah, intinya bikin proposal, isinya ini kegiatannya apa, lokasi, waktu pelaksanaan, disetujui oleh Kominfo. Kominfo tadi ada 2 dirjen sih sebenarnya yang kena, tapi diajuin aja ke Kominfo, tapi dirjennya adalah Pak Ismail sama Pak ini profesor dari Unpad lah, satu lagi. Udah cuman itu aja sih. Sifatnya tidak komersial dan berbatas waktu gitu, intinya itu aja sih. Nah, kemarin iseng kita nanya, kan kita bikin proposal, kita mau bikin 5G, terus kita nanya kita boleh pakai frekuensi berapa, terus Kominfo bilang suka-suka kamu. Keren kan, kita bisa bikin 5G frekuensi suka-suka yang mana aja yang dipakai. Keren banget lah pokoknya, Kominfo kita keren kadang-kadang gitu. Pak Mas Ardo, silakan kembali lagi. Oke, terima kasih Pak. Jadi ya, mau mengoprek tentang sesuatu hal teknologi yang berhubungan dengan frekuensi tadi khususnya, bisa sebenarnya, jadi jangan takut. Bukan frekuensi aja loh, semua. Jadi boleh TK aja, Kominfo aja. Jadi penyiaran kena, semua kena, boleh. Wih, jadi bikin TV boleh. Dahsyat itu. Saya nggak tahu, mudah-mudahan Pak Rudiantara waktu tanda tangan sadar bahwa yang dia bikin itu dahsyat. Siap, Pak. Tapi itu sudah jadi informasi buat kita ya. Jadi kita, teman-teman misalnya kan ada keterbatasan apa di daerahnya, sehingga mungkin kan sebenarnya kalau yang bisa menjadi contoh tuh kayak radio komunitas ya. Sebenarnya radio komunitas itu kan hampir sama kan, semacam pemancar radio FM yang harus punya izin juga kan. Nah, kalau misalnya ada lagi yang pengen bikin radio pelajar atau radio sekolahan atau apa ya mungkin. Enggak, kalau itu radio itu udah boleh Ki. Bukan, udah boleh. Jadi udah dialokasikan frekuensinya 107.7.8.9. Jadi boleh. Izinnya cuman ke KPI aja, ke KPI Jawa Tengah aja. Jadi udah gampang yang itu mah, udah ada peraturannya, udah boleh banget. Cuman dibatasin powernya 25 watt. Oke, nggak boleh gede-gede ya. Tinggi tower kalau nggak salah 25 meter, power 25 watt. Jadi coveragenya sekitar 1 kilo 2 kiloan doang sih. Jadi boleh. Cuman saran saya itu direkam, ditaruh di streaming ke internet, ditaruh di internet juga, biar coveragenya seluruh dunia. Oke nih, adik-adik. Nah, maksud dari tadi yang nanya Samsul mulu nih dari Kalimantan, nih yang dari Jawa Tengah nggak ada yang nanya. Dari Jawa Tengah mau tanya apa deh, silahkan. Wah. Nanti kita sampaikan Pak Gubernur. Wush, berat nih urusannya. Kama Bida dan Kak Warda. Waduh, Kama Bida, Kama apa sih singkatan? Kebanyakan singkatan saya nggak ngerti. Iya, Kak Warda, Kama Bida. Oh, Kak Warda, siap. Kama Bida itu ketua Majelis Umum Daerah, itu kebetulan Gubernur Jawa Tengah. Oh, iya. Kak Wardanya itu Kak Atiko, itu istrinya Gubernur Jawa Tengah kebetulan.
Ya, Makanya siap. mumpung ada di sini ada Kak Ardo, ada Kak Ono yang sudah jadi kompor di medsos ya. Kompor. Siap, Bu. Biar kita segera itu Jawa Tengah biar semakin keren. Gimana adik-adik? Ada yang nanya nggak nih? Jadi pembelajaran jarak jauh itu Kendalanya gimana? capek nih. Kakak-kakak, adik-adik, pembelajaran jarak jauh menyenangkan nggak? Ini ada pertanyaan. Ada yang nanya, Bre. Apakah untuk birokrasi perizinannya tidak susah? Ini izin yang mana dulu nih? Gimana nih? Apakah untuk birokrasi perizinannya tidak susah? Ini izin yang tadi atau izin apa nih? Kelihatannya yang tadi Pak orang yang barusan di-share itu. Oh, oke. Ini aku bisa cerita, saya bisa cerita karena kami pernah ngajuin izin itu. Sangat tidak susah sama sekali. Jadi kita bikin proposal, saya kirim langsung ke dirjen, 2 dirjen gitu. Udah gitu cuma ditanya bisa ketemu nggak? Terus ketemu, ngobrol, terus dia bilang ya udah silahkan gitu doang. Udah gampang banget. Kalau mau gombal gini caranya, minta izinnya ditembusin ke emailnya ono@indo.net.id, ntar tak bantuin. Itu sebenarnya. Nah, ini ada lagi pertanyaan nih. Kalau yang ngajuin kita sebagai orang biasa nggak kenal sama dirjen, tiba-tiba ngajuin izin kan susah. Beda cerita sama kayak Kak Ono kan langsung, ini mau izin buat gini, oke. Enggak, ini ada pertanyaan dari Mbak Dea Tanti. Tuh, silakan Mas Ardo. Izin bertanya Kak, tapi maaf lewat chat. Bagaimana solusi untuk siswa yang susah sekali sinyalnya di rumah, sedangkan tugas itu deadline-nya sebentar. Pernah tuh teman saya sampai mengerjakan UAS di pinggir sawah buat cari sinyal. Ini keren. Tapi nggak ada dokumentasinya ya, Di? Iya. Di foto dan di video. Ini ngomongnya sinyal ya, Kak. Jadi memang tugas UAS ini kan kelihatannya mahasiswa ini. Jadi UAS mahasiswa ya? Iya. Pertanyaannya saya ini sebelum bisa jawab harus ini juga sih, harus menanya juga ini servernya ada di mana, apakah ada di sekolah atau di kampus. Kalau ada di kampus segala macam, saya cenderungnya akan ke kampus sih. Jadi kita pakai wifi kampus atau wifi sekolah supaya tidak usah pakai sinyal itu. Saya pengen berusaha seperti itu. Kalau terlalu jauh dari kampus, nah baru kita kepaksa pakai sinyal ya. Kalau bisa di-copy dalam bentuk, harus nego sama gurunya apa dosennya. Kalau bisa dibikin agak-agak offline, dibikin offline gitu. Tapi kalau enggak kalau kepaksa pakai sinyal juga, nah atau saya terangin lagi ya. Saya sharing juga ya. Boleh. Oke, tak sharing layar. Ini masih urusan perizinan. Nah, kalau buat anda yang sinyalnya nggak terlalu bagus, tapi ada sinyal sedikit, Anda bisa nguatin sinyal loh. Jadi sinyal itu bisa dikuatin sebenarnya. Nguatinnya sama alat dia iklan maning. Namanya repeater 5G gitu. Jadi bisa pakai alat namanya repeater 5G, harganya sekitar 1,5 juta. Minta maaf harganya agak mahal sedikit, tapi ini jadi nguatin sinyal buat handphone sekitar dia. Jadi ini ada 2 antena ini kalau dilihat, ada antena yang bentuknya segitiga, ini antena yang bentuknya lingkaran, terus ada alat yang namanya kotak ini. Yang kotak ini buat nguatin sinyal, yang segitiga diarahin ke seluler BTS-nya, yang lingkaran ini buat nguatin sinyalnya. Jadi bisa dipasang misalnya di balai desa atau di mana, ini diarahin ke BTS seluler, ini semua handphone deket dia, sinyalnya jadi kuat semua. Jadi kira-kira alatnya seperti ini, bisa ngomong sama kades atau apa segala macam supaya beli dong alat seperti ini buat nguatin sinyal. Jadi sebenarnya kita bisa nguatin sinyal. Tapi kalau nanti nanya ke Bu Mariam, ini boleh nggak? Ini nggak boleh, ini melanggar hukum gitu-gitu loh. Ya, kita pura-pura nggak tahu aja bahwa itu melanggar hukum gitu aja deh. Kurang ajar. Ujungnya ngawur. Tapi kan lebih baik kita minta maaf ya. Ini ada dari Irham, ya kan, Kak izin bertanya, kan untuk pembelajaran jauh-jauh memang sangat memusingkan karena sinyal dan juga kendala dengan kegiatan lain yang sangat mengganggu. Apalagi kalau yang keluarganya ramai banget, orang bekerja seperti di gudang mebel
karena ada wifi gratisan. Ini yang sering saya alami Kak, sedikit curhat. Krik, oh nggak ada krik-kriknya. Karina mungkin bisa memberikan masukan ini Kak, atau jawaban. Ya, ini dari mana nih? Kak Irham dari mana? Kabupaten kota mana? Kak Irham bisa. Dari mana? Dari kabupaten mana nih? Jepara. Kak Irham, oh ya Jepara. Iya, Gudang Mebel Jepara ya. itu kayaknya. Iya. Jepara itu sudah bagus infrastruktur internetnya. Ayo, harus rajin-rajin. Kalau paling susah cari di itu poskonya Joko Tonggo, Joko Siswo, kemudian ke Balai Desa. Di sana itu sudah sangat tersedia infrastruktur atau sinyal yang dicari. Dan banyak ada juga anak guru itu di sana di Jepara juga ada. Jadi kita memang harus struggle di era pandemi ini bagaimana mencari dapat belajar dengan baik agar sinyal wifi ataupun apapun yang dibutuhkan itu kita dapatkan. Jepara sudah oke kok. Ini dari Jepara mana nih? Nanti gunung anak gunung Bu. Ayo kita harus struggle. Jangan pantang menyerah kakak-kakak, adik-adik semuanya. Bate Alit, iya. Kecamatan? Nah, ini mumpung Kak Rina nih penguasa Jepara ini. Kecamatan mana nih? Kecamatan mana Kak? Kak Ikram. Bate Alit Kecamatan Bate Alit. Oh iya, Kecamatan Bate Alit, nggak apa-apa. Di gunung sekarang sudah banyak fasilitasi. Silakan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan, Dinas Kominfo, bahkan ke kabupaten, kota itu sudah banyak infrastruktur yang disediakan untuk belajar jarak jauh untuk Kabupaten Jepara. Kita harus proaktif, datangi balai-balai desa, kemudian posko-posko Joko Tonggo, Joko Siswo akan mudah di sana. Jadi jangan belajar di tempat keramaian yang hiruk pikuk, karena kita pun ketika harus belajar bersama, andai kata bergerombol di suatu posko atau di suatu lokasi. balai desa dan sebagainya, tetap pedomani jaga jarak, pedomani protokol kesehatan. Ini nih, gunakan masker kalau berbicara. Ini Saka milenial kan harus menjadi mensosialisasikan juga di samping belajar tentang literasi digital. Gunakan masker dengan benar. Ketika berbicara, masker itu digunakan. Jangan masker dipelorotkan seperti ini. Ini sesuatu yang tidak betul. Jarak aman adalah jarak 2 meter. Ayo, mana itu yang maskernya ada di dagu? Itu kalau lihat Pak Gubernur nanti ditegur itu. Kami di kantor itu sering sekali harus menjadi agen-agen sosialisasi bagaimana menerapkan protokol kesehatan dengan benar. Kakak-kakak dan adik-adik yang nanti belajar bersama di suatu pendopo tetap pedomani jaga jarak. Ketika berbicara, masker harus ditutup, jangan dicentolkan di dagu, dan cuci tangan setiap kali makan, karena kuman itu, virus itu akan mati oleh sabun. Jadi betul-betul hati-hati. Istilahnya Bapak Gubernur, kita harus melockdown diri sendiri, harus disiplin dengan cermat. Karena itu sesuatu hal yang tidak kelihatan. Ini diantara kakak adik itu yang dari mana? Sukoharjo itu jangan dempet-dempet duduknya. Jaga jarak. Ya, jaga jarak itu karena droplet itu akan kalau kita tidak pakai masker sama sekali itu potensi tertular tinggi. Maskermu akan melindungimu, maskermu akan melindungi. Betul kita berkesan karena setiap hari Senin Bapak Gubernur itu mengadakan evaluasi tentang pandemi COVID di Jawa Tengah, dan beliau tidak segan-segannya setiap hari itu roadshow dengan bersepeda. Masih banyak yang belum menggunakan masker dengan benar. Masker ada yang ditaruh di atas kepala, di dagu dan sebagainya. Akan ada regulasi yang dipersiapkan untuk dikeluarkan, yaitu bentuknya nanti apa, hukuman atau denda. Daripada kita berurusan dengan hukuman dan denda, gunakan taati protokol kesehatan. Ya. Itu ke Ardo. Siap. Ini jadi Jepara terjawab sudah. Pertanyaan lagi ya. Jadi intinya kalau
di daerah itu sudah ada posko-posko Jogotongo yang ada hotspotnya ya Kak Rina ya berarti ya Kak? Atau gimana Kak? Ini kan biar nanti lebih detail lagi, biar nanti kalau saya tidak ada posko Jogotongo yang belum ada internetnya biar bisa difasilitasi Dinas Kominfo setempat pastinya gitu kan Kak Rina ya? Lagi itu Kak Arjo, apa itu? Gimana? Ada yang tanya lagi apa itu? Oh ya, ini izin bertanya Kak atas nama Asmar Zaki dari WhatsApp Tegal. Kak, mengenai PJJ, pendidikan jarak jauh, pastinya kan membutuhkan perangkat pendukung seperti gadget, kuota, jaringan, dan lain-lain. Nah, kebetulan ada dari beberapa teman yang mendapatkan bantuan seperti kuota per bulannya. Alhamdulillah ada kayak gitu ya. Namun teman saya tersebut kurang memanfaatkan bantuan tersebut, padahal teman-teman yang lainnya masih banyak yang harusnya berhak mendapatkan. Tetapi malah tidak dapat solusi atau saran dari Kak seperti apa ya Kak? Apakah langsung memberi saran kepada pihak instansi sekolahnya atau bagaimana? Nah ini kesimpulannya mereka sudah dapat bantuan kota tapi tidak didaya gunakan secara maksimal gitu ya Kak Arjo? Iya, biasanya seperti itu. Yang solusinya kasih tahu temanmu tersebut, kemudian bisa dilaporkan ke guru atau pihak sekolah. Sudah itu yang paling terdekat itu. Kemudian bisa ke instansi pemerintah boleh, atau ke lapor gub juga boleh. Perlu kakak ada ketahui bahwa di pemerintah Provinsi Jawa Tengah itu ada kanal aduan masyarakat yang namanya lapor gub. Lapor gub itu sangat mudah diakses lewat WA, bisa lewat telepon telepon zaman dulu, telepon meja itu bisa, lewat SMS bisa, lewat website bisa, lewat Twitter bisa, lewat Instagram juga bisa, seluruh medsos bisa digunakan di kanal lapor gub. Dan oleh Bapak Gubernur, setiap kali ada permasalahan, dinas-dinas yang terkait atau dinas yang membidangi dalam 1x1 24 jam harus merespon, karena kita punya datanya mana yang sudah direspon, mana yang belum, dan apabila dalam 1x24 jam belum merespon akan mendapat teguran keras dari Bapak Gubernur Jawa Tengah. Jadi perlu kakak adik ketahui bersama, pemerintah Provinsi Jawa Tengah tidak henti-hentinya memberikan pelayanan publik di bidang apa saja, termasuk aduan masyarakat ini ada di kanal lapor gub. Silahkan dibuka di websitenya, kemudian nomor teleponnya, nomor WA-nya. Sekarang kemarin kita tambahin WA yang paling mudah dilihat. Ada SMS-nya juga dan sebagainya, komplit ya pokoknya. Semua kanal ada ya Saya kan bisa. Ya. Oke. Ada lagi yang tanya? Ada terakhir ini Kak, dari Ahmad Ilham Saputra. Izin bertanya Kak Rina, janji kita sebagai siswa apabila kesulitan mendapat sinyal, kita boleh ke instansi pemerintahan ya Kak? Contohnya balai desa. Oh iya, sangat boleh. Seluruh di pemerintah Provinsi Jawa Tengah itu punya 7.809 desa. Semuanya sudah dibuka lebar-lebar untuk masyarakat. Jadi coba adik-adik, kakak-kakak yang mengikuti webinar ini, coba membangun interaksi dengan pemerintah. Jangan takut. Sekarang pemerintah itu melayani masyarakat loh, melayani adik-adik, melayani kakak-kakak semua. Jangan takut. Kalau ada yang tidak melayani dengan baik, laporkan ke kami masyarakat. Ya kan gitu Kak Arjo ya. Siap. Bukan begitu Kak ya. Laporkan. Datang aja. Sekarang kami semuanya pemerintah kabupaten kota tugasnya adalah melayani masyarakat. Jadi jangan pernah takut datang ke instansi pemerintah, datang aja ya. Jadi anak yang penuh percaya diri, punya integritas tinggi, dan selalu sehat pastinya. Ikuti protokol kesehatan dengan benar. Ini apalagi Kak Arjo, ada yang tanya? Ada yang curhat tentang kuota. Apa? Kak Armila Zahra nih, Kak izin sedikit curhat. PJJ kan kita juga butuh pendukung seperti kuota tadi pertanyaannya. Nah kita dapat kuota tetapi hanya saja khusus untuk ujian semester atau kenaikan kelas. Sedangkan kita pendidikan jarak jauh itu tiap hari dan tidak mendapat kuota untuk PJJ. Ini mohon maaf nih, saya detailkan dulu nih. Kak Armila Zahra ini dari gugus depan mana nih? Dari SMA atau SMK mana?
Kak Armila? Siapa yang Kak Armila? ada yang tujuan kemana? Halo, Kak Armila. Ya, Dari mana? Di Sebelah mana? SMA Negeri 2. Itu feedback tuh, jajaran ya. SMA atau SMK? SMA SMA Negeri 2 Kota Magelang. Kota Magelang. Nah, ini monggo Karina dari murid SMA Negeri 2 Kota Magelang. Jadi pertanyaannya tadi terkait kuotanya itu dikasih itu hanya untuk ujian semester atau kenaikan kelas, sedangkan PJJ-nya kan tiap hari, gimana dan tidak mendapat kuota untuk PJJ yang setiap harinya. Mungkin bisa disampaikan ke Dinas Pendidikan, Karina, monggo. Belum di-unmute kan, mikrofonnya masih ya. Kecil. Kita juga butuh pendukung seperti, nah kita dapat kuota PJJ. Kita gunakan provider itu kan banyak itu. Jadi gini Kak, itu kan dia itu sudah mendapat kuota dari sekolah itu, tapi hanya untuk ujian semester Kak, atau kenaikan kelas. Kayak gitu. Nah, padahal kan pendidikan jarak jauh kan setiap hari, bukan hanya pas ujian aja. Nah, itu sih Kak. Iya, itu Dinas Pendidikan itu kan banyak sekali bekerja sama dengan provider-provider yang ada, itu tersosialisasi dengan baik tidak ke siswa-siswa. Tentunya ke kabupaten kota itu sudah tidak henti-hentinya Dinas Pendidikan menyampaikan untuk provider-provider yang bekerja sama atau memberikan internet gratis kepada peserta didik ataupun sekolah-sekolah. Tapi yang paling mudah datang aja ke balai desa. Ya, lebih aman ke balai desa ya. Ini aku jadi punya ide. Ini ide aja. Gimana kalau tadi yang offline tadi loh, dari loka itu, jadi sekolah-sekolah bikin server yang dari loka itu disambungkan ke jaringannya Karina. Jadi server-server dari loka yang sekolah-sekolah itu disambungkan ke jaringannya Karina. Akibatnya kalau siswa-siswa yang pengen PJJ tiap hari nggak perlu beli kuota sih, datang aja ke balai desa. Kalau dia lagi jalan ke desa mana, ke balai desa itu aja, dan dia bisa pakai jaringan wifi di balai desa tadi buat masuk ke server sekolahnya yang nyambung juga ke jaringannya Karina tadi. Aku mikirnya gitu loh. Ini ide aja nih, lagi ngawang ini kepalanya. Daripada dengan cara itu kan jadi kita nggak perlu beli pulsa sih sebenarnya. Jadi operator nggak usah kita recokin juga sih. Gitu. Ini ide doang loh Karina. Ide. Itu bagus tuh masukannya Kak Ono tuh. Terus ada pertanyaan lagi, untuk pelaporan atau aduan ditujukan kemana? Ini silakan catat nih atau di screenshot, di foto nih. Lapor book, karena laporan kepada gubernur. Nih, ayo adik-adik kakak-kakak, catat ini, jangan pernah takut lapor ke sini. Ada laporan masyarakat, ada website, kemudian ada akunnya Pak Ganjar, langsung semua. Atau mau datang langsung boleh, ya, tapi sebaiknya jangan karena ini pandemi. Kami pun masih memperlakukan 50 karyawan yang masuk, kemudian ada SMS, ada telepon meja itu 8441256. Kemudian ada @Ganjar Pranowo Twitter, kemudian Twitter ada lapor book. Satu lagi ini yang belum tertulis di sini, ada webnya si Pandu. Si Pandu WA-nya si Pandu. Iya ya, WhatsApp itu belum update gitu ya. Bisa dicek di websitenya Kak, langsung nanti dilaporkan. Semuanya di foto aja. Okay. Pasti kita punya situasi room khusus untuk pengelolaan aduan masyarakat ini. Bisa, siapa mau lapor? Dari Kalimantan itu Kak bisa lapor nggak? Bisa. Ya nggak apa-apa, jauh-jauh kasihan, biarin. Ayo, mau tanya apa?
Ya, terima kasih, kembali kasih. Oke. Gitu. Ada yang lagi nggak nih pertanyaan nih? Sebelum kita closing statement dari Kak Rina dan Kak Ono nih. Ada. Kamu nanya apa lagi, Ahmad? Banyak banget pertanyaanmu. Pakai mic ya Kak? Boleh, boleh. Oh gini Kak, kalau boleh memberikan saran dikit. Kan tadi Kak Ono kan punya ide menyambungkan lokal tadi, offline tadi ke beli desa. Semisal kalau itu kan lewat beli desa, siswa harus ke beli desa. Kalau kita di per RT ataupun per RW menangkap melalui penangkap radio, nanti kan lebih efektif. Si siswa nggak harus ke beli desa, itu boleh nggak ya Kak Rina? Jadi ambil sinyalnya dari beli desa, kita ambil melalui RT RW setempat. Gitu. Saya bantu perjelas mungkin ya. Iya. Jadi gini Kak Rina, mungkin kan yang dimaksud sama Yohan itu karena kan servernya pembelajaran itu ada di data centernya Kominfo Provinsi Jawa Tengah, sehingga ketika nanti sudah desa itu terkoneksi dengan kan yang baru akan direncanakan oleh Kominfo Provinsi Jawa Tengah itu tadi saat yang disampaikan Kak Rina adalah untuk menyambungkan antara provinsi dengan kabupaten-kabupaten yang ada di Jawa Tengah. Karena kewenangan desa sesuai dengan otonomi itu masuknya di kabupaten kota. Nah, itu yang jadi ini. Jadi nanti ketika sudah sampai antara seluruh kabupaten itu terkoneksi dengan data centernya Provinsi Jawa Tengah, nah, kewajiban dari kabupaten kota itu nanti yang akan mengkonekkan desa-desanya itu dengan kabupaten kota masing-masing. Ketika itu sudah connect dengan data center provinsi, ya kan, dengan tadi yang sudah difasilitasi oleh Kominfo Provinsi, desa ketika mau mengakses server yang ada di data centernya Provinsi Jawa Tengah, kan berarti kan tidak perlu pakai operator ketika sudah ada jaringan. Mungkin seperti itu ya Karina, karena kan kita harus berproses nih, karena di Jawa Tengah itu little Indonesia, bukan daerah khusus ibu kota Jakarta yang bisa langsung direct ke desa atau kalau kelurahan langsung, kalau menurut saya gitu Karina. Ya, betul. Itu udah dijawab Kak Ardo, betul. Kabupaten kota itu punya kewenangan sendiri, kami provinsi punya kewenangan sendiri, desa ada kewenangannya ada pada kabupaten kota. Yang jumlah di Jawa Tengah gede loh, Jawa Tengah itu 7.809 desa, 35 kabupaten kota, terdiri dari 29 kabupaten dan 6 kota. Jadi penduduknya memang padat. Ya. Makanya hati-hati, kita tetap jaga jarak, jaga pedomani protokol kesehatan ketika kalian belajar, baik daring, berkelompok, di balai desa, balai RW, balai RT, maupun dimanapun kalian berada. Terus saya mau mungkin sembari menyimpulkan juga ya, kalau yang tadi disampaikan oleh Kak Ahmad tadi terkait dengan daring lokal, belajar daring lokal intranet itu sebenarnya, jadi server-servernya yang kecil-kecil dengan Raspberry Pi itu kita akan deploy di masing-masing lokasi yang tidak ada sinyalnya sebenarnya, seperti tidak tercover oleh operator apapun. Di daerah itu kita deploy itu dan kita pasang access point tadi yang sudah digambarkan oleh Kak Ono ya, bahwasanya dengan server lokal itu kemudian kita bisa pasang access point untuk menyebarkan aksesnya biar bisa diakses oleh gadget-gadget di sekitar situ, di sekitar area yang tidak ada sinyal operator itu. Nah ini kan kalau tadi si Ahmad tadi maksudnya mungkin seperti ini, kalau itu sudah terkoneksi gitu, dari balai desa sudah terkoneksi ke data center provinsi, dia akan menyebarkan lagi di desanya itu biar bisa nyampe ke rumah-rumah. Mungkin bisa seperti itu ya RT RW yang dimaksud Ahmad. Iya Ahmad? Iya Kak. Ya, tapi nunggu dulu nih, kalau ini masih berupa internet nanti kena setrap dari Kominfo, bukan begitu Pak? Pencerahnya ya Pak Ono. Dinas Kominfonya Jawa Tengah minta lisensi ISP ke Menteri Kominfonya. Aman dah gitu. Iya. Siap, Moro. Walaupun sebenarnya sih kita sudah punya as number ya, tapi baru as number sih, belum sampai. Jartuk sih sudah punya juga, Jartuk Pak Ono. Kementerian Dinas Kominfo Provinsi kemarin kan sudah menggelar fiber optik untuk di dinas itu, kita sudah punya Jartuk.
Dinas Kominfo provinsi. Tapi omong-omong kalau tadi sekolah-sekolah bisa naruh di data centernya Dinas Kominfo, solusi yang Raspberry Pi udah nggak perlu lagi sih sebenarnya. Iya. Kecuali kalau nggak ada sambungan sama sekali ya. Iya, yang nggak ada sambungan sama sekali itu kan masih banyak. Karena kan kayak di Cilacap ada nyebrang itu ada satu pulau. Oh alah. Itu kelihatannya kemarin kita pas waktu di Dinas Pendidikan juga sempat berdiskusi dengan kepala sekolahnya. Mereka juga sangat terkendala dengan belajar jarak jauh ini gitu, karena mereka sendiri di rumah masing-masing yang tidak semuanya ada koneksi internet dan tidak semuanya ada gadget juga atau gawai seperti itu. Jadi semuanya pada ngumpul di rumah gurunya. Nah itu kan mungkin agak sedikit berbahaya juga ya kalau misalnya tidak menggunakan protokol kesehatan dan berbanyak. Artinya kan ketika itu sudah dideploy di sana, boleh di rumah gurunya, tapi kan bisa direplikasi di beberapa tempat, sehingga bisa kayak belajar kelompok yang bisa dipandu dengan HT yang tadi berapa 1 juta bisa dapat 10 ya. Oh, HT ya. Tapi ini masalah izin sebenarnya nggak perlu izin kalau cuman buat intranet loh. Ya. Izin kalau internet, kalau intranet kan nggak perlu izin. Betul. Toh juga sebenarnya sih bisa dilakukan dengan VPN ya, online. Iya. Ketika di desa itu sudah connect internet, kemudian kita VPN kan ke data centernya provinsi, kan berarti intranet itu. Iya, udah santai aja sih. Jadi nggak perlu izin juga sih kalau buat pendidikan apalagi kan. Siapa sih yang mau pendidikan mah enggak lah. Itu misinya mulia banget kok. Mungkin nanti informasi yang dari sponsornya Kak Ono tadi yang akan mencoba untuk itu bisa kita kombinasikan dengan Dinas Kominfo Provinsi Jawa Tengah agar bisa diimplementasikan di beberapa daerah Jawa Tengah ya. Email saya ntar. Siap. Aku udah email Andri Johandri, cuman baru tahu dia tepar. Iya. Oke, mungkin ada closing statement mungkin Karina, dan ini Karina dulu ya, nanti terakhir Pak Ono lah, pokoknya yang paling bom itu Pak Ono. Mungkin waktu dan tempat Karina. Ya, sebelum closing statement saya pengen tanya dulu nih, adik-adik ada nggak yang ketika belajar jarak jauh itu di antara yang ikut webinar ini yang sudah menggunakan jasa radio komunitas, radio swasta maupun LPPL, ada? Monggo yang ada bisa raise hand atau Belum ada ya kayaknya ya, yang masih menjadi favorit kuota. Ini perlu sosialisasi Kak Ardo, bahwa kita punya 400 sekian radio itu bisa didaya gunakan untuk membackup pembelajaran jarak jauh. Oke, adik-adik peserta webinar, Kak Ono, kemudian Kak Ardo, di era pandemi ini memang kita butuh sesuatu mental baja, struggle, usaha tidak pernah berhenti. Bagaimana kita dapat melaksanakan apa yang menjadi kewajiban kita dengan hasil yang maksimal. Karena saya sendiri pun pernah mengalami ketika harus ada komunikasi via Zoom, ketika tidak ada di tempat juga tidak ada kesulitan sinyal, namun kita juga tidak boleh menyerah begitu saja. Ini adalah sesuatu untuk semakin membangkitkan kegotong royongan di antara kita, di antara warga masyarakat, di antara pemerintah, bagaimana menyikapi kondisi yang ada saat ini untuk saling bersinergi. Akses sudah dibuka oleh pemerintah pusat, sudah dibuka oleh pemerintah provinsi, sudah dibuka oleh pemerintah kabupaten kota, dan oleh kecamatan, pedesaan maupun kelurahan. Marilah kita daya gunakan dengan maksimal fasilitas yang ada, karena pemerintah selalu hadir di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah adik, kakak, semuanya. Jangan pernah menyerah, kita harus selalu struggle menghadapi apapun. Demikian Kak Ardo. Terima kasih Kak Rina atas waktunya. Selamat mengikuti kegiatan selanjutnya. Terima kasih banyak telah meluangkan waktu buat teman-teman di gelar Sakaharinya kali ini di acara webinar. Terima kasih ya Kak Ono. Sama-sama. Maaf nih kalau pandemi udah selesai, pengen banyak belajar. Siap. Sama-sama Kak Rina. Terakhir ini Kak Ono, monggo waktu dan tempat dihabiskan Kak. Terima kasih Karina, Kak Ardo, teman-teman semua, kakak-kakak, adik-adik semua. Jujur, Anda beruntung di Jawa Tengah. Coba perhatikan provinsi lain.
Coba perhatikan provinsi lain, ada nggak gubernur yang seperti Jawa Tengah? Ada nggak kepala dinas seperti Karina ini? Yang mau turun membantu Anda-Anda, yang mau turun bantu sekolah-sekolah, mau menyambungin sekolah-sekolah, mau ada jaga apa tadi, jaga tetangga, jaga apa segala macam. Coba perhatikan di provinsi-provinsi lain. Anda tuh beruntung banget di Jawa Tengah bisa seperti itu. Yang ada di kepala saya sebenarnya sederhana aja. Dengan keberuntungan seperti ini, coba dibuat model-model supaya kita bisa ngasih contoh. Ini loh caranya supaya kita bisa punya solusi pendidikan semasa pandemi, semasa COVID. Tapi berpikirnya bukan buat saya, bukan buat Anda, bukan buat Anda masing-masing. Enggak, cara berpikirnya adalah ini loh minimal buat sekolah-sekolah lain di Jawa Tengah. Tapi jangan berpikir bukan saya situ aja. Apa yang Anda lakukan itu sebetulnya dicari sama teman-teman di sekolah-sekolah lain di seluruh Republik Indonesia. Jadi apa yang dilakukan Jawa Tengah ini pasti akan nanti ditiru oleh seluruh provinsi di Republik Indonesia. Tapi jangan khawatir, itu tidak akan berhenti sampai situ loh. Jangan khawatir. Coba perhatikan negara-negara lain. Coba perhatikan teman-teman yang ada di Afrika. Coba perhatikan di Nepal, Bhutan segala macam. Bangsa Indonesia dahsyat banget loh. Waktu kemarin, ini cerita sedikit aja. Kemarin saya sama 2 orang teman dari Pemalang, kita presentasi di Internet Engineering Task Force. Itu adalah otaknya tukang-tukang ngoprek internet dunia. Mereka juga cari gimana caranya kita bisa bikin internet buat di desa. Terus yang ngomong dari Thailand, Profesor Kancana, kami menyambungkan 5 desa. Terus dari Filipina ngomong, kami nyambungkan 6 desa. Terus dari Spanyol ngomong, kami bikin fiber optik di 1 desa. Pas kita Pemalang ngomong, kami nyambungin 211 desa. Satu ruangan bengong itu semua langsung. Terus dari Tegal, kabupaten sebelah, itu nyambungin juga 200 desa lagi. Itu sedunia langsung bengong gitu. Jadi asal teman-teman sadar bahwa apa yang Anda kerjakan itu dahsyat sebetulnya. Itu aja sih. Dan kita bisa jadi contoh dunia gitu. Udah cukup segitu aja, Kak Ardo, silakan dilanjut. Terima kasih banyak Kak Ono, Kak Rina sudah memberikan banyak sekali materi kepada kita, dan teman-teman harapannya bisa mengambil lah semua yang sudah disampaikan. Terima kasih banyak waktunya Kak Ono dan Kak Rina, tadi juga Kak Mariam yang sudah duluan tadi, Kak Putri, stafnya Kak Mariam Barata yang sudah ikut memenuhi undangan kita juga. Terima kasih karena waktu ini sudah habis. Teman-teman jangan lupa untuk login di dashboardnya Gelar Saka Milenial, karena absensi itu begitu kalian login itu absensi. Jadi kalau kalian tidak login itu absen. Ini sedikit kita fokus. Ini keren ini, jadi kita tidak menggunakan grup di WA, tidak menggunakan grup di Telegram, semuanya ada di dashboard yang sudah kita siapkan di Gelar Saka Milenial ini. Jadi mohon teman-teman nanti itu bisa login, kemudian juga untuk mengambil kelasnya dan masuk ke kelasnya itu di dalam dashboard. Terima kasih Kak Ono dan sama-sama atas waktunya. Selalu sehat, jaga kesehatan, jaga jarak, jaga orang di sekitar kita dan orang yang kita sayangi. Jangan lupa pakai masker kalau kita beraktivitas dimanapun saja selama masa pandemi ini. Terima kasih atas waktunya. Saya mewakili teman-teman Sanggar Kerja dari Saka Milenial mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyak kepada teman-teman semua yang sudah ikut dan pada narasumber tentunya. Jaga selalu kesehatan, jangan lupa makan siang ya. Ini makan siangnya mandiri ya. Jadi kayaknya keren ini pesertanya. Terima kasih dan sampai jumpa di kegiatan berikutnya nanti di kelas Gelar Saka Milenial. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam pramuka. Salam pramuka. Karina saya pamit, Kak Ardo semuanya saya pamit ya. Makasih banyak. Terima kasih Yogen. Ya, terima kasih. Masih Kak Rina.